Ibu ceritakan. Jadi begini, kurikulum Merdeka itu kita oleh pemerintah itu ada sejak. Selamat datang di Eleven Podcast SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Cerdas berkarakter. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Amelia Triapsari. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Haja Ririn Setiorini MPD. Beliau ini merupakan Wakasek bidang kurikulum. Tahu nggak sih guys, FYI, Bu Ririn ini udah ngajar 20 tahun. Dan dia ngajar di sini itu pertama kali di SMA 6 lalu pindah ke sini. Betul, Ibu? Daftar memang di SMA 6, Iya. tetapi langsung ditempatkannya di SMA 11. Sudah 20 tahun ya Ibu di 11? hampir 20 tahun. Ya. Wow. Kali ini kita bakal ngebahas tentang kurikulum nih guys, terutama di SMA 11 sendiri. Pertama-tama saya mau nanya nih Bu, untuk struktur koordinasi sekolah atau aliansi yang berhubungan dengan kurikulum di 11 itu gimana ya Bu? Oke, di 11 ini kita ada 2 kurikulum ya. Jadi pakai kurikulum 2013 yang revisi sama kurikulum Merdeka. Untuk yang kurikulum 2013-nya itu ada di kelas 12. Sementara yang kelas 10 dan kelas 11 itu kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, boleh sedikit sekaligus ya. Boleh, Bu. Ibu ceritakan. Jadi begini, kurikulum Merdeka itu kita oleh pemerintah itu ada sejak 3 tahun yang lalu ya, namanya sekolah penggerak gitu. Nah, kebetulan SMA 11 nggak mengikuti sekolah penggerak itu dikarenakan memang keterbatasan di usia kepala sekolah gitu. Jadi kepala sekolah yang usianya hampir 60 tahun itu nggak boleh mengikuti sekolah penggerak gitu. Jadi akhirnya 11 tidak masuk ke sekolah penggerak tersebut. Nah, akhirnya kita tahun berikutnya. Nah, di sana ada 3 program dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi itu. Nah, SMA 11 itu kita mengambil yang Merdeka Berubah. Jadi artinya kita berubah dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka gitu. Kalau Merdeka Berbagi itu digunakan untuk sekolah penggerak tersebut. Jadi mereka harus berbagi, mengimplementasikan ke sekolah-sekolah yang belum pakai kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka Belajar itu artinya dia tetap kurikulum Merdeka 2013, tetapi ada sedikit-sedikit yang menggunakan kurikulum Merdekanya. Misalnya dia kurikulumnya 2013 tapi pakai project, misalnya begitu. Jadi tidak full berubah gitu. Itu Amet. Untuk tadi kan Ibu sempat jelasin ke kita juga nih, sekolah penggerak tahun yang pertama ya Bu, kita nggak ngikutin. Itu kenapa nggak bisa keterbatasan umur bisa jadi ngebatasin buat kita nggak ikut sekolah penggerak ya Bu? Itu dari pemerintah ya. Dari pemerintah, jadi maksudnya memang syaratnya waktu itu seperti itu gitu. Dibatasi usia? Ya, dibatasi usia. Ibu kalau misalkan ada, kita kan Ibu pernah ceritakan ke kita pas waktu kurikulum, kalau misalkan Ibu ngebuat konsep sama guru-guru kayak Pak Irfan, tangan kanan. Nah, itu selain Ibu, apakah kayak ada yang membantu, benar-benar membantu dalam konsep-konsep dasar proyek kita? Begitu ya. Jadi gini, di kurikulum Merdeka itu bedanya ya dengan, ini jelaskan dulu ya, boleh ya? Boleh. Dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 gitu ya, bedanya bahwa di kurikulum Merdeka ini kita ada yang namanya project. Jadi pembelajaran sifatnya reguler. Kalau reguler itu sama kayak di kurikulum Merdeka, jadi belajar biasa nih ya. Dan kalau di kurikulum Merdeka reguler plus project atau P5 gitu. Nah, ada project gitu ya. Bedanya di situ gitu, bahwa project masuk ke bagian dari pembelajaran kita. Sedangkan yang kurikulum 2013 nggak ada seperti itu, benar-benar belajar gitu ya. Nah, untuk project sendiri ini tuh dilakukan kalau untuk kelas 10 semua guru ikut terlibat dalam project. Mereka ikut mendampingi, kemudian ikut berperan serta gimana caranya, pokoknya terlibat langsung dalam project tersebut gitu. Nah, dalam hal ini kita itu di kurikulum nanti dibagi lagi menjadi koordinator. Karena koordinator project ini dia akan mewakili atau bertanggung jawab terhadap
berapa kelas gitu. Misalkan satu koordinator bertanggung jawab terhadap tiga kelas. Untuk apa? Mempermudah gitu. Artinya kalau misalnya ibu sendiri yang gerak nggak mungkin lah ya. Nah, otomatis jadi ada koordinator project. Nah, di sini koordinator project itu lebih ke tugasnya itu bagaimana apa yang kita inginkan itu dalam project bisa berjalan lancar. Terus target terpenuhi. Begitu. Ya. Jadi ini makanya ada orang kedua gitu ya. Artinya kalau misalnya ibu gerak sendiri nggak mungkin lah ya untuk mengatasi semuanya, apalagi yang sekarang kelas 11 kan juga sudah jadi kelas 12 merdeka, kelas 10 juga merdeka, ada bareng proyeknya. Nggak mungkin ibu kerja sendiri, pasti ditambah lagi nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap beberapa kelas tersebut. Begitu. Ya. Saya pribadi penasaran Ibu, untuk kayak tema-tema setiap proyeknya itu, Ibu tuh kayak ada inspirasi atau harus tema dari pemerintah. Misalnya tema pertama tuh harus ini, dan konsep ini. Oh ya, jadi di dalam kurikulum Merdeka itu ada 7 proyek yang harus diambil selama siswa belajar 3 tahun. Nah, 7 proyek itu ya, saya sebutkan yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian kewirausahaan, kearifan lokal, ada lagi apa tuh namanya kemarin suara demokrasi, kemudian ada lagi rekayasa teknologi nanti ya. Terus ada lagi bangunlah jiwa raga dan berkebinekaan global. Jadi ada 7. Nah 7 itu setiap sekolah boleh bebas kapan dia mengambilnya. Begitu. Jadi mau diambil ini dulu, itu dulu, silahkan bebas. Yang penting 7-7-nya ini harus dijalankan selama 3 tahun. Gitu. Nah makanya SMA 11 ngambil 3 di kelas 10, 3 di kelas 11, nanti kelas 12-nya karena keterbatasan waktu ya. 1 aja begitu. Terus apa dulu yang diambil kita bebas gitu. Makanya kita berunding. Waktu itu kita berunding dengan semua pengajar yang kurikulum Merdeka ya. Dan hal ini kan berarti kalau sekolah kita ada kurikulum 2013 dan ada kurikulum Merdeka. Yes, yang kita ajak yang Merdeka dulu. Kita obrolin ini mana ya kita enaknya yang duluan gitu. Ini kita pastikan ini dulu deh yang kita bisa gitu ya. Nanti arahnya kita mau bawa kemana begitu. Ya. Iya. Kan Ibu jelasin ke kita tadi kalau misalkan ini tuh dari pemerintah ada konsepnya, kita bisa ngambil apa aja. Ya. Itu kalau misalkan kolaborasi dengan sekolah ada rencana gitu nggak? Maksudnya kalau dengan sekolah misalnya Seman 7, nanti ada kolaborasi tentang satu tema project, nanti dikolaborasiin misalnya narasumbernya atau antar sekolah ya? Iya. Kita beda-beda ya. Kita beda-beda. Jadi setiap sekolah itu mempunyai kebijakan masing-masing. Dan kita nggak ada hubungan dengan sekolah lain gitu ya. Kalau misalnya pembelajaran bisa seperti misalkan bagaimana nih sistem penilaian, kemudian bagaimana nanti cara menerapkan proyek dan sebagainya, kita bisa belajar dari sekolah yang lebih dulu seperti SMA 5. Karena di sana SMA 5 tuh sekolah penggerak ya. Jadi dia sebagai pilot project dan dia harus mengimbaskan ke sekolah yang belum begitu. Nah kita bisa mencontoh itu. Tetapi kalau untuk kolaborasi antar sekolah kita belum ada. Dan kayaknya agak ribet juga ya. Iya. Karena murid kita kan banyak banget ya. Kebayang nih satu angkatan aja segitu ya. Kemarin kita sudah ke yang kearifan lokal, kita pergi ke suatu daerah ya, ke suatu tempat untuk belajar budaya ya di sana ya. Kita bawa angkot ke sana. Kebayang itu aja berapa orang, ngurusinya ribet ya. Betul. Kolaborasi begitu. Jadinya susah ya kalau kolaborasi antar sekolah. Ya. Tadi kalau nggak salah kita di Seman 11 tuh udah ngambil 4 tema project ya sih Bu? Ya. Untuk project selanjutnya tuh apa Bu? Rekayasa teknologi. Itu project yang terdekat ya. Iya. Itu proyeknya tentang apa Bu? Rekayasa teknologi. Ya kita bermain teknologi. Oh ya? Kita bermain teknologi. Nah kalau di sini kita teknologi tuh bisa macam-macam ya. Iya. Bukan kok semuanya yang berbau listrik atau berbau komunikasi, tidak seperti itu. Pokoknya apa kita bisa merubah sesuatu menjadi hal yang bisa mempermudah kita bekerja. Misalnya begini, bikin pupuk ya, bikin pupuk. Nah bikin pupuk ini kan
bagaimana tanaman yang kalau nggak dikasih pupuk maka dia akan lebih lama untuk berbuah dan sebagainya. Setelah kita kasih pupuk ternyata dia cepat berbuah. Itu juga rekayasa teknologi pembuatan pupuk tersebut. Jadi artinya bukan kalau namanya rekayasa teknologi harus sesuatu yang berbau digital lah, berbau komunikasi, enggak gitu ya. Cuman memang kita dari guru-guru kita pun itu kemarin sudah pada usul. Gimana kalau kita bikin ini, kita bikin ini. Kembali lagi kita ke kira-kira nanti kalau kita terapkan bagaimana siswa gitu ya, karena pasti hubungannya nanti soal pendanaan seperti itu ya, pendanaan seperti itu. Karena kita misalkan membuat sesuatu yang wow ya, misalkan pingin solar cell nih, Solar cell. ya solar cell yang apa tuh namanya, kita bisa pakai energi dari sinar matahari. Ya. Itu kan alat-alatnya ya. Bayangin ya, bagus banget gitu ya. Iya, keren. Karena kan kita panas banget ya. Jadi terik panasnya itu bisa kita manfaatkan. Tapi kan itu kan butuh biaya ya. Besar juga. Butuh biaya besar. Sementara untuk yang sekolah menggunakan tadi Merdeka Berubah dan Merdeka Belajar, itu tuh nggak ada dana yang khusus untuk itu. Yang ada dana itu di sekolah penggerak. Jadi semuanya pure sekolah. Nah ini tadi, maksudnya bisa nggak ini tuh dibebankan misalkan anak-anak, ayo kita patungan nih, kita mau bikin, itu kita belum tahu. Gitu ya. Jadi kembali lagi yang sekarang yang ada ini dengan biaya minimalis banget kita, ya kan? Iya. Misalkan yang kemarin apa namanya? Gaya hidup berkelanjutan, kita mengolah sampah yang dari itu kan, ya kan? Itu kan minimalis banget. Apa nih, semuanya serba minimalis. Artinya membutuhkan biaya yang sangat sedikit gitu. Nah, makanya kita berpikir ulang kalau misalnya kita pingin teknologi yang keren itu tadi. Padahal itu bagus banget ya. Iya. Kita coba misalkan, di mana nih? Coba di perpus nanti kita pakai solar cell kan. Wow, iya. Keren, tapi kan biayanya bisa besar sekali ya untuk membuat panel-panel solar cellnya. Gitu. Berarti selama kita project 4 ini semuanya dana dari sekolah, Bu? No, semuanya ada yang dari sekolah itu. Kita lihatnya misalkan buat kemarin kewirausahaan dimodalin. Iya, dimodalin. Ya, terus kemudian untuk yang pagelaran. Ya. Pagelaran, nah seperti itu. Yang lainnya apa sumber daya yang ada aja di sekitar. Ya kan, kalau misalnya yang kemarin gaya hidup berkelanjutan yang kita bikin ekobrik, kan kita hampir tidak ada biaya. Ya kan? Iya benar. Ya kan, dari sampah, dari begitu-begitu kan. Nah itu. Yang ada cuma itu buat rangkanya, nah itu baru dari sekolah. Itu. Ini kan di 11 pertama kali nih Bu, Merdeka ya. Itu ada kayak penentangan dari orang tua muridnya nggak sih Bu? Wah, bisa lah ya. Artinya orang tua itu kalau menyekolahkan anaknya itu ya dia udah sekolah di situ, tahu sekolah kurikulumnya seperti itu, ya nggak bisa gimana-gimana lagi. Artinya ya udah ngikutin lah gitu. Terus karena gini, ini kan program sekolah ya, kurikulum merdeka itu kayaknya yang tahun ini itu tahun terakhir sekolah yang belum pakai kurikulum merdeka akhirnya pakai semuanya. Oh ya. Iya, jadi gak ada pilihan lain, ya kan? Jadi mau gak mau kan akhirnya pakai kurikulum merdeka juga. Berarti kurikulum merdeka itu emang udah kayak perintah dari pemerintah untuk dipakai ya Bu? Iya, itu jadi ada perubahan. Sebenarnya Ibu tuh melihatnya tuh ya bagus loh ya kalau memang benar itu ya. Cuman ya ada nggak benernya dan misalnya begini nggak benernya ya. Project nih di SMP yang ngerjain ternyata orang tuanya, ya kan, yang sibuk yang ngerjakan itu ortunya gitu loh. Nah ini kan nggak bener, ya kan? Nah seperti itu loh. Maksudnya disalahgunakan di sana gitu, sementara gurunya pun tahu gitu ya, kok ini kok yang ribet jadi gurunya, jadi apa, orang tuanya gitu. Nah itu, nah kalau Ibu sendiri secara pribadi itu melihatnya itu seperti ini. Kita sering kalau misalkan nonton di film-film barat gitu ya, ada anak itu, anak kecil, anak SD ya, mereka tuh sudah disuruh membuat karya. Oh ya, iya kan? Sebenarnya itu kayak kesana karya
Terus dia akhirnya di sekolah menceritakan nih, karya saya itu seperti ini, proses pembuatannya seperti ini dan sebagainya. Terus di dalam benaknya dia itu dia menceritakan angan-angannya dan sebagainya tentang proyeknya itu. Kita itu sebenarnya diajak ke sana gitu loh. Tetapi yang ditekankan di Indonesia itu adalah mengaitkan antara sekolah itu dengan Pancasila gitu. Di mana di Pancasila itu ada yang namanya gotong royong, kerjasama, begitu ya. Nah, jadinya dibikinlah proyek secara kelompok. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kita melihat negara Cina ya, negara Cina itu anak-anak sekolah itu diwajibkan mereka membuat karya. Jadi akhirnya tuh yang baru benar-benar perorangan tuh mereka. Dan mereka tuh bisa gitu loh. Kita tuh sebenarnya dibawa ke sana gitu. Cuman ya sudah lah ya, maksudnya ibu sebagai guru pun tahu gitu loh, anak-anak kita belum bisa diajak ke sana. Coba deh misalnya ibu nggak, semuanya harus bikin karya, coba apa ya hasil karyanya? Semuanya langsung bingung gitu loh. Ya kan? Iya. Bener kan? Nanti ada yang jadinya tuh ala-ala begitu. Iya. Kita nilainya juga bingung ya. Iya. Karena soalnya ibu tuh di prakarya tuh pokoknya kalian bikin karya yang bebas, gimana cara bagus, kreatif dan sebagainya. Itu anak itu timbang membuat karya dari kardus yang benar-benar ala-ala banget gitu loh. Itu tuh layaknya anak TK. Jadinya kan gak tega ya kita pemikiran Indonesia begini amat gitu. Jadinya makanya ya sudah berkelompok dulu. Satu, yang kedua dibimbing oleh guru gitu loh. Jadi artinya kalau misalnya dia mau bikin yang ala-ala, nggak bisa. Kita harus jadi seperti ini nanti gitu loh. Kesana dulu, baru nanti jadi siswa itu diajak untuk apa tuh namanya berpikir ya, terus berkelompok, tim gitu ya. Kita bisa bekerja dengan tim, kita bisa ngasih ide kita, bagusan begini nih, bagusan begini, tapi secara tim dulu. Mungkin nanti berikutnya, nah bisa individu gitu ya, dibawa ke sana. Itu dari 4 proyek yang udah pernah terlaksana di 11 nih Bu, apa yang paling banget sulit dipersiapkan? Ini ya yang suara demokrasi ini ya. Iya, kayak kelihatan. Apalagi yang undang-undangnya ya Bu. Nah itu kenapa? Karena ini terus terang aja susah ya. Pertama karena kita 2 angkatan. Iya betul. Gitu. Kita 2 angkatan. Terus di mana yang kelas 11-nya itu kan kita memang kerjasama kolaborasi dengan kesiswaan ya. Nah, yang kelas 11-nya ini adalah dia sebagai pelaku. Gitu. Artinya dialah nanti yang masuk di ketua, wakil begitu kan. Berarti kan dia pelakunya nih ya. Nah, terus kita membedakan antara yang kelas 10 dan kelas 11 itu loh. Berarti nanti ngajarnya gimana dong yang kelas 10? Itu harus dibedakan dong dengan yang kelas itu. Jadi kita agak ribet di situ tuh ya, di yang sekarang ini. Karena hasil karyanya itu sesuatu yang sebenarnya nantinya bisa akan lanjut gitu. Jadi bukan karya yang kelihatan ya. Kalau misalnya yang kearifan lokal kan buku nih, berarti kan kelihatan ya. Nah kayak gini kan, ini tuh sebuah undang-undang di mana dia nantinya dipakai terus begitu, karena ini menyangkut ke aturan, ya kan gitu. Jadi ini yang agak sulit di situ. Sulit dipersiapkan banget ya Bu kemarin. Kemarin tuh yang mempersiapkan undang-undangnya siapa aja sih Bu? Ya semuanya ya. Jadi kan kita ada timnya, Ibu bilang ya, yang koordinator itu ya. Oh ya. Kita kan ada tim gitu ya. Kita tuh merumuskannya itu kita kolaborasi dengan kesiswaan, begitu. Jadi kita membuat apa nih ya, sesuatu yang bisa hal yang baru gitu loh. Jadi kita berunding gitu. Undang-undang yang selama ini ada seperti apa, makanya kita ubah menjadi sesuatu yang baru. Gitu. Untuk undang-undangnya ada inspirasi dari Undang-Undang 1945 sendiri nggak Bu? Kita cenderungnya bukan Undang-Undang 45 ya, karena kan kita ini demokrasi ya. Maksudnya tentang pemilu gitu. Jadi ya undang-undang pemilu. Diambil dari sana lalu diubah dikit gitu. Jadi
kita lihat pemilu yang benar seperti apa. Mm. Nah, begitu. Nah, ini kita coba menerapkan di sekolah dengan eh, alur yang mirip dengan yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Terus Bu, ini kan baru banget nih Bu. Mungkin banyak nih dari teman-teman kita juga yang nggak tahu gimana akumulasi nilai. Nanti project tuh kayak gimana, terus nilainya tuh bermanfaat universitasnya tuh apa gitu Bu? Kalau ya jadi yang kurikulum merdeka ini memang kita belum ada hasil konkret nanti sistem untuk masuk PTN seperti apa itu ada. Baru tahun ini kan terakhir yang sekolah penggerak itu kan udah di kelas 12 dong ya. Nanti kita baru tahu. Bahkan yang untuk SNBP pun kita belum tahu sistemnya apa sama dengan tahun sebelumnya, rapot seperti itu belum tahu. Gitu ya, itu tadi yang ngomongin tentang nanti ya. Terus kalau untuk nilai project sendiri kan kita ada nilai reguler sama nilai project. Kalau project itu nilainya itu tidak berupa angka gitu ya, tetapi memperlihatkan bahwa anak ini tuh sudah berkembang dengan bagus atau belum gitu ya. Artinya kemungkinan nanti harusnya matching lah ya ke universitas ya. Anak ini misalkan dilihat nilai projectnya itu ternyata dia tuh belum berkembang sekali. Ya bisa jadi itu jadi pertimbangan kalau menurut Ibu loh ya. Karena buat apa kita ada rapot ya, ada rapot reguler dan project kalau nantinya tidak digunakan gitu. Berarti project itu lebih kayak mengasah keterampilan kita aja ya Bu, basic skill kita ya. Skill sama itu tadi, nilai-nilai Pancasila tidak dihilangkan begitu ya. Dok, contoh dari Seman 5 dari sekolah penggerak ya Bu, dia tuh berarti sama kayak kita pakai kurikulum merdeka atau gimana Bu? Iya, jadi sekolah penggerak itu ada sekolah yang pertama kali menggunakan kurikulum merdeka. Waktu itu ada 7 apa berapa sekolah gitu yang pakai ya, yang Ibu tahu itu 5, 6 NASA ya, nasional. Terus mana lagi ya, pokoknya yang Ibu tahu itu ya. Jadi itu dia pilot project gitu ya. Terus akhirnya baru yang tahun keduanya baru kita. Tugas dari pilot project itu apa Bu? Maksudnya itu tadi mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang belum pakai merdeka. Pengimbasan begini loh ya kurikulum merdeka itu, karena kan dia dapat dari pemerintah ya, dia ada loka karya, ada seminar, ada apa. Nah kita itu dapatnya dari mereka. Dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka itu kan jauh banget ya Bu sistemnya. Itu Ibu pas awal-awal tahu kita bakal dirombak kurikulumnya agak pusing gak sih Bu? Yang pertama dipusingkan sama kurikulum ada mencari gurunya dulu. karena itu pada saat kalau tahu ya ini ya di ruang guru itu udah guru yang muda aja yang muda, gitu. Jadinya akhirnya kita memilih lah yang guru kelas 10 itu yang muda-muda gitu kan, jadi kelihatan kan yang kemarin ya guru muda semuanya, karena kita sambil berlari sambil belajar gitu ya kan, semuanya kan kita baru dapat nih terus berubah gitu kan. Nah kebayang nih sebagai guru mikir 2 nih, satunya kurikulum 2013 bahkan sampai sekarang kan bercabang begitu kan ya, dan semuanya rapot juga berbeda, semuanya penilaian berbeda, pokoknya kegiatannya juga berbeda. Wow banget ya. Tapi menurut Ibu, pandangan Ibu sendiri itu kurikulum merdeka tuh bagus banget gak sih buat masa sekarang? Tadi sebenarnya Ibu sudah juga cerita ya, kalau kita menelaah buat nantinya itu pasti bagus ya, karena sebenarnya program-program baru di kurikulum itu kan hasil pemikiran yang sudah wow ya dari pemikir kita ya, bisa dari kementerian, dari pendidikan dan sebagainya. Artinya bukan sesuatu yang aku punya ide langsung dijalankan, tapi pasti sudah dipikir jangka panjang gitu ya. Kalau lihat itu pasti bagus gitu. Cuman kita itu kesulitan kemarin karena kita dapatnya itu dari sekolah yang sudah menggunakan, bukan kita dilatih begitu loh. Maksudnya yang dulu waktu kurikulum merdeka 2013 ada pelatihan terus begitu. Nah ini tuh enggak.
Jadi kita dapatnya itu kayak seolah-olah kayak cerita dari yang sudah berpengalaman. Jadi besok tuh begini loh, gitu loh. Jadinya kan kita di tengah-tengah kalau aku jadi begini gimana ya? Kan jadi susah ya. Nah, seperti itu. Tapi akhirnya kita improvisasi karena pemerintah selalu bilang tidak ada kata salah. Namanya merdeka. Jadi sekolah bebas. Ini kurikulum gitu kan ya. Silakan sekolah mengembangkan gitu. Jadi tidak ada kata-kata yang salah. Gitu. Jadi ya udah kita mikir bener-bener, ya udah kita bikin begini aja. Ya udah kita bikin begitu di tim kurikulum kita seperti itu. Ya, udah kan gak ada yang salah begitu. Tapi alhamdulillah ternyata emang nggak salah ya. Maksudnya kita lihat oh ya berarti sama ya, kita juga menerapkan seperti itu begitu. Berarti kurikulum merdeka ini udah benar-benar satu Indonesia atau khusus DKI? Weh, semuanya. Oh ya. Ya, cuman ada yang ibu tahu ya, di daerah itu mereka itu gimana ya? Udahlah, pokoknya kita melaksanakan aja begitu ya. Nggak peduli ini bener ini salah gitu. Kayak misalnya begini, contohnya begini. Mereka yang menerapkan yang ibu anggap begitu gitu ya. Mereka tuh masih pakai IPA IPS di guru merdeka. Oh iya. Jadi IPA IPS begitu gitu ya. Jadi bukan udah peminatan apa begitu. Jadi lo ya udahlah ya kan merdeka. Balik lagi ya merdeka katanya begitu. Kok bisa gitu waktu ibu tanya ya? Kan merdeka kan. Oh ya sudah. Cepet bulan. Berarti kurikulum merdeka ini khusus untuk tingkat SMA atau SMK? Oh, sudah. SD, SMP, SMA, bahkan universitas itu sekarang juga sudah. Walah. Mereka sudah ada program kurikulum merdeka gitu. SMK juga, Bu? Semuanya. Oh. Semuanya. Pokoknya semua sekolah, ya. Semua sekolah di Indonesia udah terjangkau gitu, Bu? Ya harus mau nggak mau ya. Nggak sama kayak waktu karena ibu mengalami perubahan kurikulum 2013 itu ya, dari dulunya itu kurikulum tingkat satuan pendidikan ya KTSP itu beda gitu ya dengan kurikulum 2013. Pas perpindahannya ibu mengalami gitu, jadinya sudah semuanya harus. Makanya yang ini juga gitu, ada merdeka semuanya juga harus. Berarti Ibu pas tahu kurikulum merdeka itu Ibu diberitahuan sama Menteri Pendidikan bahwa semua sekolah di Indonesia harus pakai kurikulum merdeka, atau Ibu melihat dari itu apa namanya sekolah penggerak? Jadi kurikulum merdeka itu dimulai dengan namanya sekolah penggerak begitu. Nah waktu itu ceritanya itu ada pendaftaran sekolah-sekolah yang mau ikut sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu isinya adalah kurikulum merdeka. Oh iya. Dia dibiayai oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, gitu. Berarti Ibu untuk kayak gini itu didapat dari penyuluhan dari sekolah penggerak tersebut? Sebenarnya enggak juga sih ya. Dapat dari pengawas sekolah, ya, dinas pendidikan. Kemudian kita ada program yang online disebutkan, oke, sekolah silakan mengisi angket ya yang isinya siap enggak untuk melaksanakan kurikulum merdeka begitu. Dan itu semua sekolah dikasih seperti itu. Jadi mau nggak mau kita yang 3 pilihan di awal tadi Ibu sampaikan ya, kita milih mana ini gitu. Nah yang kita mungkin adalah merdeka berubah dan merdeka belajar. Gitu ya. Kalau merdeka belajar kan kita masih pakai kurtilas. Iya. Gitu, tapi kita coba sedikit-sedikit gitu. Ya. Di sekolahnya sendiri tentang kurikulum itu tantangannya tuh apa aja, Bu? Tantangan di kurikulum merdeka ya, sebenarnya ada beberapa ya, diantaranya satu, kita tuh menyiapkan guru ya, kesiapan guru untuk merubah kurikulum ini tadi gitu. Jadi kan ada modul sekarang ya, guru itu kan harus membuat modul. Sementara yang dulu namanya RPP gitu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah itu kan kalau RPP kan berarti sudah ada nih dari RPP yang dulu, paling diganti ubah-ubah sedikit gitu. Nah sekarang tuh modul, sama pemerintah hanya diberikan CP, capaian pembelajaran.
Dan di mana capaian pembelajarannya itu adalah inti-intinya saja. Terus guru mengembangkan begitu. Jadi seolah-olah ini kayak guru membuat sesuatu yang baru nih. Kayak gitu. Itu ya, itu tantangannya yang pertama itu dari persiapan gurunya sendiri aja di pembelajaran yang reguler. Nah, kemudian di sana si guru ternyata harus menerapkan itu tadi dimensi dari Pancasila gitu. Makanya dalam belajar mau dibawa kemana nih? Yang artinya anak-anak nanti, oh aku pembelajaranku tuh pakai diskusi nih. Berarti ada nih tentang kerjasama, dimensi Pancasilanya. Itu tuh harus dipikirkan guru masa-masa seperti itu. Yang kedua, karena kita ada project. Nah, project itu kan kita memakai jam belajar. Memang karena di sana ada jamnya sendiri, itu ya. Nah, jadi dari kurikulum itu yang susah ya, yang bukan susah ya kita, ya tantangannya adalah pada saat kita membuat jadwal untuk project. Karena ini anak jadinya itu dia misalkan 1 minggu project, yang terjadi besoknya pada saat masuk hari Senin kemudiannya itu anak-anak jadi males, kalau nggak males lupa Iya, diajar betul. sebelumnya apa begitu, karena seolah-olah mereka ini kegiatan yang fun, yang nggak belajar begitu. Nah, memulai pengajarnya lagi itu ya yang agak ribet ini. Jadi tantangan tersendiri bagi kami. Terus yang ketiga itu ini tadi merumuskan project gitu ya, karena kita harus ada berkali-kali briefing gitu ya. Apa nih ya proyek yang tepat, kemudian gimana goalsnya apa, yang kita ambil tuh pinginnya yang wow gitu loh ya, maksudnya nggak ala-ala gitu. Itu yang tantangan sekali waktu kita menjalani kurikulum Merdeka ini. Ibu ada kata-kata motivasi nggak nih buat anak-anak semua, Bu? Ada ya, jadi ya anak-anak kita itu di kurikulum Merdeka ini tuh bagus banget sebenarnya untuk melatih kalian berjiwa Pancasila ya, seperti misalkan mandiri, kemudian disiplin, ya jujur, kemudian bekerja sama, itu tuh bagus banget sebenarnya buat kalian. Ya, jadi ikutin kurikulum Merdeka ini dengan sebaik-baiknya. Kiranya sekian aja deh Bu wawancara dari kami dari Eleven Podcast. Terima kasih Bu Ririn Sama-sama. sudah menghadiri Eleven Podcast kami, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.